Baik, kita mulai materi kita di pertemuan satu ini, yaitu tentang logika proposisi. Jadi kalau bicara tentang logika proposisi, pertanyaan pertama pasti yang akan kita tanyakan kan, apa sih yang dikatakan dengan logika proposisi itu apa sih? Gitu ya. Ada kalimat, ada kata-kata logika proposisi. Ya, ini kalau penjelasannya gini sih, logika yang berkaitan dengan proposisi. Ini bagi saya penjelasannya masih juga belum terlalu jelas gitu ya. Apa ini sih maksudnya logika yang berkaitan dengan proposisi? Nah, proposisi itu sendiri apa kan gitu. Nah, ini dari ini apa definisinya dikatakan bahwa kalau logika itu berasal dari kata Yunani logos, itu artinya hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Itu logika. Sedangkan kalau proposisi itu adalah kalimat pernyataan yang dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Jadi kalau bicara tentang proposisi, itu berarti sebuah kalimat yang Anda bisa tentukan dia merupakan kalimat yang benar atau salah. Itu proposisi. Kalau kita nggak bisa nyatakan itu kalimat yang benar atau salah, maka kita berkatakan bahwa kalimat itu bukan merupakan proposisi. Contoh yang dikatakan proposisi. Budi adalah dosen saya. Nah, kalau di matematika diskrit ini berarti ini adalah suatu pernyataan yang salah. Karena apa? Dosen Anda di matematika diskrit itu adalah Endah, bukan Budi. Nah, tapi kita bisa nyatakan kalimat ini kalimat yang salah, berarti dia merupakan suatu proposisi. Bill Gates adalah seorang yang kaya. Ini kita tahu ya bahwa ini adalah suatu yang benar, gitu, walaupun kita nggak kenal Bill Gates. Ini berarti adalah sebuah kalimat yang kita bisa nyatakan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat yang benar. Nah, dengan kondisi ini kita katakan bahwa yang bagian dua ini merupakan proposisi. 2 ditambah 2 sama dengan 5. Salah. Kita bisa nyatakan itu salah. Hari ini hujan. Kebetulan di rumah saya sekarang belum hujan gitu. Masih cerah kalau di sini. Berarti saya katakan ini salah gitu. Bumi ini bulat. Ini bagi penganut aturan penganut pemikiran yang bumi bulat ini dinyatakan betul. Tapi kalau penganut bumi yang tidak bulat itu dikatakan dia salah. Tapi kita bisa mengatakan bahwa kalimat ini benar atau salah. Oleh sebab itu, kondisi ini kita katakan bahwa ini adalah contoh-contoh dari proposisi. Gimana? Ada pertanyaan dulu? Ayo coba kalau gitu. Siapa ini ya? 1607-20066. Brilian kah ini? Terbacanya di saya cuma bril gitu. 1607-20066. Bisa dibuka mic-nya, bril. Kenapa? Nggak bisa mic-nya. Ya, Bu. Nah, oke. Brilian. Brilian, bisa beri contoh saya. Satu aja contoh tentang proposisi. Proposisi itu tadi adalah Matahari kalimat itu terang. matahari itu gimana? Terang. Terang. Matahari Terang. itu terang ya. Ya, matahari itu terang. Ya. Ya, Ya. kita bisa nyatakan ya itu satu yang benar apa enggak gitu ya. Atau matahari itu bersinar gitu. Nah, ini kita bisa nyatakan terang karena dia bukan planet, berarti dia merupakan benda yang terang. Itu juga bisa dinyatakan sebagai kebenaran, suatu kalimat yang kita bisa tentukan kebenarannya. Itu menjadi salah satu contoh dari proposisi. Ya, kurang lebih seperti itu ya yang dikatakan dengan proposisi.
Nah, kalau yang bukan proposisi, ini adalah kalimat yang tidak dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Ya, tadi kalau proposisi kan berarti kalimatnya itu bisa kita nyatakan sebagai kalimat yang benar atau salah. Kalau yang bukan proposisi itu berarti dia tidak dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Nah, kalimat yang bukan proposisi ini biasanya dia akan berupa kalimat perintah, kalimat tanya, kalimat yang di dalamnya terdapat variabel yang belum ada nilainya tapi merupakan kalimat terbuka, kalimat permohonan, dan juga kalimat harapan. Sebagai contoh ini, makan nasi itu. Ini kalimat perintah ya. Nah, kalau kayak gini kan kita nggak bisa menyatakan ini benar atau salah gitu ya. Karena ini adalah sebuah perintah. Ini ada kalimat tanya, apakah warna baju yang dia kenakan? Nah, apapun itu kan kita nggak bisa menyatakan ini benar atau enggak ya. Bisa biru, bisa pink, bisa apa gitu ya. Ini kalimat tanya, ini bukan merupakan proposisi. 4 min X lebih kecil daripada 10. Ini juga merupakan kalimat terbuka. Jadi bukan proposisi. Nah, tolong jangan tidur di sini. Semoga saya lulus ujian. Amin. Nah, ini juga bukan merupakan proposisi. Nah, gitu ya. Jadi Anda bisa membedakan mana yang merupakan kalimat proposisi, mana yang bukan merupakan proposisi. Jadi yang bukan proposisi itu biasanya dia akan berupa itu tadi, berupa perintah, kalimat tanya, kalimat yang di dalamnya ini ada variabel yang belum ada nilainya, kalimat permohonan, dan juga kalimat harapan. Nah, logika proposisi itu adalah ini biasa dinotasikan, itu disimbolkan dengan huruf besar atau huruf kecil. Yang pasti Anda harus konsisten. Jadi Anda boleh aja nulisnya seperti ini. R itu adalah kalimat yang menyatakan Budi adalah dosen saya. T itu adalah Bill Gates adalah seorang yang kaya. Jadi ini bisa ditulis dalam huruf kecil. Atau Anda menuliskannya, mensimbolkannya dengan huruf besar. Jadi bisa X gini, bumi itu bulat. Y, hari ini hujan. Jadi boleh, selama konsisten. Secara garis besar, proposisi itu dibagi dua, yaitu proposisi dasar, proposisi primitif, atau atom, atau primer, atau tunggal. Saya biasanya ngomongnya proposisi tunggal. Gitu. Terus ada proposisi kompleks, atau gabungan, atau molekul. Nah, secara garis besar gitu. Kalau yang dikatakan dengan proposisi atom atau proposisi tunggal, ini adalah sebuah proposisi tanpa tanda penghubung logika. Jadi contohnya ya seperti tadi, Budi adalah dosen saya. Bill Gates adalah seorang yang kaya. 2 ditambah 2 sama dengan 5 dan hari ini hujan. Ini adalah 4 buah contoh dari proposisi atom atau proposisi tunggal. Jadi tidak ada tanda penghubung logika. Sedangkan proposisi kompleks itu adalah gabungan dari beberapa proposisi tunggal dengan menggunakan tanda penghubung logika. Nah, nanti pada proposisi kompleks ini, nilai kebenarannya itu kita tentukan dari nilai kebenaran proporsi penyusun. Ya, nanti juga dilihat dari tanda penghubungnya. Ini beberapa tanda penghubung logika atau operator logika. Jadi ada negasi, bisa ditulis gini, atau minus, atau tilde gini ya, tak hingga gini, dibacanya tidak. Terus konjungsi itu seperti ini, dibacanya dan. Disjungsi ini kayak V gini, dibacanya atau. Implikasi itu panah satu arah. Ya, boleh ini garisnya ini double, boleh satu. Bacanya adalah jika bla 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 maka bla bla bla. Jika maka implikasi. Kalau biimplikasi itu tanda panah dengan arahnya 2, kiri dan kanan. Dibacanya jika dan hanya jika. Ini tanda penghubung logikanya.
Nah, sebagai contoh, ini tadi kan proposisi tunggal ya. Proposisi tunggalnya seperti ini. Maka yang dikatakan proposisi kompleks, ini di sini berarti saya punya kalau ini adalah negasi A, bacanya Budi bukan dosen saya. Ini kalau saya punya B, apa ini ya? Ini tadi disjungsi ya dengan A. Ini berarti Bill Gates adalah seorang yang kaya atau Budi adalah dosen saya. Kalau yang ini X konjungsi negasi Y, berarti ngomongnya 2 plus 2 sama dengan 5, dan hari ini tidak hujan. Berarti kalau ini Y implikasi A, maka dibaca jika hari ini hujan, Y-nya tadi kan hari ini hujan, maka Budi adalah dosen saya. Jadi kalau ngomong jika maka itu tidak harus jika itu diletakkan di depan ya. Bisa saja kalimat ini ngomongnya adalah gini, Budi adalah dosen saya jika hari ini hujan. Nah, kalau ngomong kayak gitu, tetap bentuk untuk apa ini namanya simbolnya ya tetap Y implikasi A. Jadi kalimat Y-nya ini yang di depan ini selalu kalimat yang mengikuti jika. Jadi posisinya bisa ditaruh di belakang. Jadi kayak tadi ya, Budi adalah dosen saya, jika hari ini hujan. Maka nulisnya ya tetap Y implikasi A. Terus kalau B implikasi B, B implikasi dengan negasi X, itu berarti kita punya Bill Gates adalah seorang yang kaya jika dan hanya jika 2 plus 2 itu tidak sama dengan 5. Ya, ini adalah yang dikatakan dengan proposisi kompleks. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini tentang proposisi kompleks atau proposisi tunggal. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, yuk kita lihat sama-sama. Nanti tidak semua latihan kita kerjakan di sini ya. Bisa jadi saya minta Anda untuk coba di rumah, terus diselesaikan di rumah. Kalau ada pertanyaan minggu depan baru akan kita bahas. Baik, yuk kita lihat tadi sudah brilian. Sekarang ke 1607-20070. Alvin siapa ini? Alvin Fernanda, Bu. Alvin Fernanda. Oke, Alvin. Mohon maaf. Kalau pertanyaannya seperti ini, tentukan apakah pernyataan berikut ini termasuk proposisi atau bukan. Yang 1A, proposisi apa bukan? Proposisi, Bu. Proposisi. Jadi ini proposisi ya. Kenapa? Ya karena kalau dikatakan gajah lebih besar daripada tikus. Nah, kita bisa nyatakan ini kebenarannya. Ini adalah merupakan kalimat yang benar. Ya, sekecil-kecilnya gajah pasti dia lebih besar daripada tikus kan gitu. Berarti ini adalah termasuk proposisi. Lanjut. 1604-20085. Siapa ini? Di sini tertulisnya cuma Mick gini saja sih. Siapa ini? Misal, Michael atau siapa? Michael. Michael. Oke, Michael. Yang 1B, proposisi apa bukan? Bukan, Bu. Bukan. Kenapa bukan? Karena 520 lebih besar dari 111. Berarti kalimat ini bisa dinyatakan atau Michael bisa nyatakan kalimat ini benar atau salah? Salah, Bu. Salah. Kalau salah, apakah dia bukan proposisi? Gimana, Michael? Bukan proposisi. Bukan proposisi. Tadi definisi proposisi apa sih, Nak? Definisinya? Bisa dinyatakan kebenarannya. Kebenarannya itu berarti artinya dia bisa benar, bisa juga salah. Jadi kalau kebenaran itu kan bisa benar, bisa salah. Nah, kalimat ini kalau dilihat dari ini adalah sebuah kalimat yang salah, gitu kan? Sehingga nilai kebenarannya itu bisa saya nyatakan. Kalau nilai kebenarannya bisa saya nyatakan ini sebagai kalimat yang salah,
Apakah kalimat ini merupakan kalimat proposisi? Gimana, Michael? Termasuk kalimat proposisi. Iya, betul. Jadi dia adalah tetap proposisi. Karena proposisi itu yang penting Anda bisa nyatakan ini kalimat yang benar atau salah. Ya, yang salah pun itu termasuk proposisi. Jadi tadi kan dikatakan saya dapat nyatakan nilai kebenarannya. Nilai kebenarannya itu bisa benar, bisa salah. Jadi tidak harus benar ya untuk jadi proposisi. Kalimat yang salah pun selama kita bisa nyatakan itu sebagai kalimat yang salah, maka saya bisa nyatakan ini sebagai kalimat proposisi. Oke, lanjut. Febrilian 1604200084. Bagaimana Febri? Ya, Bu. Yang 1C proposisi atau bukan? Bukan, Bukan. Kenapa? karena pernyataan itu tidak dapat dinyatakan kebenarannya. Kenapa nggak bisa dinyatakan kebenaran? Karena variabel. Ada variabel yang Betul, ini. Karena Y-nya ini tidak tahu, ini termasuk kalimat terbuka ini berarti. Y-nya tidak tahu itu berapa. Sehingga kita tidak bisa katakan ini benar atau salah. Ini ya. Terus lanjut. Nathanael. 1604200062. Yang D ini proposisi atau bukan? Nathanael? Saya punya 64, Bu, tapi tidak apalah. Hari ini adalah tanggal 6 September dan 99 lebih kecil dari 99 lebih kecil dari 5. Iya, Bu. Proposisi. Ini termasuk proposisi kompleks ya. Karena ada dan. Ya, Bu. Jadi Ya. kita bisa katakan ini sebagai proposisi karena kita bisa nyatakan masing-masing proposisi tunggalnya ini sebagai proposisi gitu. Proposisi, kalimat-kalimat dari yang tunggalnya ini sebagai proposisi. Nah, hari ini adalah tanggal 6 September lah, itu kita bisa nyatakan itu benar apa enggak gitu. 99 lebih kecil daripada 5, ini juga kita bisa nyatakan sebagai kalimat yang benar atau enggak. Sehingga dengan digabungkannya ini termasuk proposisi dengan termasuk kategori proposisi kompleks atau proposisi ganda gitu ya. Terus yang terakhir Wilson 1608200024. Ya, Wilson, bagaimana untuk yang 1E? Apakah ini merupakan proposisi? Iya, Bu. Ya. Di proposisi ya. Karena apa? Ini proposisi termasuk yang tunggal apa yang kompleks, Wilson? Kompleks. Kompleks. Karena apa? Ini ada penghubung logikanya. Jika, maka. Jika gajah berwarna merah. Nah, ini kan kita bisa nyatakan benar atau enggaknya. Maka gajah akan bersembunyi di pohon ceri. Nah, ini pun juga kita bisa nyatakan kebenarannya ya. Jadi di sini ini dikatakan dengan proposisi. Oke, kurang lebih sampai di sini. Apakah ada pertanyaan untuk proposisi? Anda sudah bisa membedakan mana yang merupakan proposisi, mana yang bukan? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, saya anggap ngerti ya. Ini hampir sama dengan yang tadi, tentukan pernyataan berikut ini termasuk proposisi atau bukan. Kemudian ini ditambahi, tentukan pula nilai kebenarannya. Jadi sebagai contoh ya, yang di 2A. Surabaya adalah ibu kota provinsi Jawa Timur. Maka di sini saya katakan ini adalah proposisi. Proposisi yang bernilai benar. Jadi jawabnya gitu, ini adalah proposisi yang bernilai benar. Terus yang 2B, 2 plus 3 sama dengan 7. Maka saya nyatakan ini adalah proposisi yang bernilai salah. Kalau yang 2C, tutup pintunya. Tutup pintunya itu berarti kalimat perintah. Kalau kalimat perintah berarti dia bukan merupakan proposisi. Ya, nanti dicoba lagi D, E, dan F-nya di rumah.
Atau dicoba sekarang sekalian ya. Cepat kok soalnya. Siapa ini? 1608 20029. Siapa ini? Sel Ya, Bu. sel siapa ini? Selfie, sel Selma, Bu. siapa? Selma. Selma. Oke. Selma. Tadi kan saya bilang 2A proposisi yang bernilai benar, 2B proposisi yang bernilai salah, 2C bukan proposisi gitu ya. Tadi saya nyatakan gitu. Sekarang kalau yang 2D nak, Proposisi, Bu. proposisi. Ini tadi saya katakan ini benar. Sebentar. Ini benar, saya tulis B gini aja ya. Ini tadi, ini salah kok benar. Ini yang salah. Ini proposisi benar. Ini bukan. Yang ini proposisi bernilai apa, Nak? Bernilai benar, Bu. Benar? Iya, Bu. 5 plus 7 lebih kecil dari 10. Bernilai salah ya, 12 kan itu. Kalau yang E, Selma? Itu bukan proposisi, Bu. Bukan proposisi. Kalau yang F, sekalian ya? Bukan juga, Bu. Bukan, kenapa? Ada nilai X-nya. Nah, kalau ada nilai X, tapi kemudian di sini dia ada keterangan. Nah, kalau ada keterangan gini, ini kan berarti saya kan bisa menyatakan bahwa kalimat ini benar atau enggak, kan gitu. Ya, kalau ada omongan bahwa X plus 5 itu lebih besar dari 9 untuk semua bilangan real X. Nah, ini Anda bisa nyatakan benar atau enggak? So, Bisa. Kalau bisa, berarti ini kita sebut sebagai proposisi. Kalau yang di E tadi itu bukan proposisi karena nggak ada keterangannya. X-nya apa ini? Makanya kita nggak bisa katakan itu sebagai proposisi. Tapi kalau ada yang di F ini, dia ada keterangan. Maka ini kita katakan sebagai proposisi, di mana proposisi ini bernilai salah ya. Karena dia kan tidak berlaku untuk semua bilangan real. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan dulu sampai di sini. Kita lihat yang selanjutnya apa sih. Oh, ini latihan. Nanti dicoba ya latihannya ya. Ya, Bu. Latihan 2. Gampang kok. Nah, kita lanjutkan sekarang dalam urutan mengerjakan operator logika. Jadi, pada sebuah proposisi kompleks, itu untuk meyakinkan kita supaya urutannya itu benar, maka Anda boleh menambahkan tanda kurung. Ya, ini tujuannya itu tadi, untuk menghilangkan ambigu gitu ya. Sebagai contoh ini, kalau saya punya proposisi kompleks seperti ini. P disjungsi Q konjungsi R gitu. Nah, kalau ingin melihat kebenarannya, nilai kebenaran dari proposisi kompleks ini, maka mana yang benar di antara dua ini? Apakah yang depan ini saya kerjakan dulu? Ya, jadi tanda yang di sini dannya itu diselesaikan dulu, baru kemudian tanda atau yang kedua, tanda disjungsinya ini dulu, baru yang setelah hasil yang ada, baru ke tanda konjungsinya. Nah, mana yang benar di antara dua ini? Kira-kira mana yang benar? Atau Yang sama? pertama. Oh, yang pertama. Yang pertama ya, yang benar ya. Yuk kita lihat ya. Nah, untuk melihat dari tanda urutan dari tanda logika itu
ini ada urutan dari yang tertinggi sampai terendah. Jadi yang pertama paling tinggi itu adalah tanda kurung. Terus yang kedua negasi, yang ketiga itu dan, yang keempat itu atau, kelima itu implikasi, dan keenam biimplikasi. Jadi kalau saya balik lagi ke sini, nah urutannya yang ini tadi, urutannya itu adalah dan dulu baru atau. Makanya benar tadi yang dinyatakan, kalau misalkan kita mau kasih kurung, yang mana yang dikurung terlebih dahulu? Yang dikurung terlebih dahulu itu adalah yang dan-nya dulu, tanda konjungsinya dulu. Baru nanti hasil operasi ini dioperasikan lagi dengan tanda penghubungnya adalah disjungsi atau ini. Nah pertanyaannya, sekarang kalau ternyata kalimat logika kita ini tanda operatornya itu sama, terus mana dulu yang harus saya selesaikan gitu ya? Kalau tanda operatornya itu adalah tanda negasi, implikasi, dan biimplikasi, maka mengerjakannya itu dari kanan ke kiri. Jadi contoh kalau kayak gini ini kalau misalkan nanti Anda kurung itu ya, Anda beri kurung atau ini mau dikerjakan, itu sebenarnya Anda ngerjakannya yang kanan dulu. Yang kanan dulu baru kemudian hasilnya ini nanti A menjadi implikasi dengan hasil dari B implikasi C. Ini dulu yang diselesaikan. Sedangkan untuk operator yang lain itu kita kerjakannya dari kiri ke kanan. Jadi kalau kayak gini ini berarti A dan B, kemudian hasilnya dari A dan B ini dioperasikan lagi dengan dan C. Jadi kayak gini nanti mengerjakannya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Nggak ada. Ayo sekarang kalau gitu. Siapa ini? Stefanus, bisa bantu saya nak 1608 20030. Ya, Bu. Ya, oke, Stefanus. Saya bisa minta tolong untuk memberikan tanda penghubung logika di nomor 1. Mana dulu? Gimana? Tadi urutannya bagaimana? Kurung ini dalam rangka mau kita cari. Apa dulu tadi setelah kurung? Yang ini, Bu, yang kiri. Yang paling kiri. Sebelahnya. Ini, negasi. Iya. Ya, negasi dikurung dulu. Oke, terus habis negasi, tanda apa lagi yang menjadi urutannya? Irisan istri. Irisan? Mana ada irisan? Oh, dan maksudnya. Maaf. Oh iya, Dan dan. ya maksudnya. Nah, masalahnya dannya ini ada 2. 1 dan 2. Mana yang dikurung dulu? Ayo. Kalau tadi dan, mana dulu yang dihitungkan? Yang paling kiri berarti. Yang kiri. Berarti ini dulu ya. Saya kurung dulu ini dengan ini. Kemudian kita kurung lagi P dan R. Gini. Oke. Terus mana lagi, Stefanus? Yang harus kita kurung. Saya kasih warna lain deh. Atau ini, Bu. Atau, berarti yang ini semua ya. Ini semua. Ya, yang semuanya. Dari kiri sampai R. Sampai R. Oke. Terus, mana lagi? Q ini sampai R yang kanan. Oke. Implikasi ya berarti ya. Dari sini sampai dengan sini. Nah, nanti terakhir itu tanda biimplikasi ini. Berarti nanti setelah ini dapat, di sini dapat, baru nanti kita operasikan. Oke. Terima kasih, Stefanus. Lanjut ya, satu lagi ya, coba. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Dea Almira, 1608 20015. Ya, Bu.
Dea, kalau yang nomor Yang- 2 ini bagaimana cara saya harus menyelesaikan? Yang Q sama R dulu. Q sama R. Q dan R. Ini dulu yang dikurung. Begini kah? Iya. Oke, terus selanjutnya Terus dari Q sampai S. dari Q sampai S, dari yang di kotak ini, terus sampai ke sini. Begini, Iya, Bu. gini kah maksudnya? Iya. Ya, oke. Jadi setelah Q dan R ini kita jadikan dalam satu nilai kebenaran, nanti kan di sini yang tersisa itu ada tanda implikasi 2 ya, sama-sama implikasi dua-duanya. Nah, oleh sebab itu kalau sama gini sama-sama implikasi, maka untuk urutan pengerjaannya seperti yang tadi, kalau implikasi ngambilnya adalah dari kanan ke kiri, berarti ini dulu yang dikerjakan. Betul kata Dea. Jadi ini dulu yang kita kerjakan, makanya ini saya kasih kurung. Kemudian hasilnya ini nanti semua, baru P diimplikasikan dengan hasil yang ada. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pemberian tanda kurung. Mungkin ada pertanyaan dulu? Mau dicoba satu lagi? Yang D-nya nanti dicoba sendiri ya. Ayo, kalau gitu satu lagi. Kevin Lee, 1604200078. Ya, Bu. Kevin, nomor 3 mana dulu yang mau dikasih kurung dulu, nak? Negasi Q. Negasi Q. Ini, sebentar. Coret. Negasi Q. Ini dinegasikan. Oke, terus mana lagi? Lalu P yang di kiri. P yang di kiri. P yang di kiri ini. Iya. P dan negasi Q ini tadi. Iya. P dengan negasi. Oke, gini. Coret dikit ya. Terus habis itu? Lalu habis itu dengan P-nya lagi yang di kanan. Yang ini ya. Berarti ini semua dengan P yang di kanan. Oke. Ini dengan yang di sini. Oh ya, hasilnya nanti baru diimplikasikan dengan R. Ya, betul sudah. Kurang lebihnya seperti itu ya. Ada kesulitan nggak? Yang 1D silakan dicoba di rumah. Minggu depan nanti kalau ada pertanyaan ya kita bahas. Kalau enggak ya berarti saya bisa lanjut ke materi berikutnya. Ada pertanyaan? Masih gampang. Gampang terus lah. Oh, ini mengubah dalam dari kalimat menjadi notasi logika. Ya, nanti kebalikannya ada notasi logika, Anda disuruh untuk menuliskan kalimatnya gitu. Ya, tergantung dari apa yang dipunya ya. Oke, 1608200006 Anela. Anela, Ya. bagaimanakah notasi logika untuk yang nomor 2A? Jika diketahui P itu hari ini hujan, Q murid-murid diliburkan dari sekolah. Berarti gimana? Apa itu namanya? Bentar, lupa. Lupa. Apa namanya? Yang kayak apa sih? Negasi. Oh, negasi ya, negasi Negasi P. negasi P. Ya, karena ini kan hari ini tidak hujan. Kalau P-nya hari ini hujan, maka kalau hari ini tidak hujan, kita tuliskan dalam simbol negasi P. Betul. Terima kasih, Anela. Yuk, lanjut. 1608200005. Siapa ini? Fan siapa ini? 1608. Ya, Siapa, Nak? Vanessa. Vanessa.
Vanessa, untuk yang 2B, saya bisa tuliskan dalam simbol yang bagaimana? P apa? Ini ada konjungsi. Konjungsi itu dan ya, gini ya. P dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Q. Ya. Ini penulisannya. Ya, P dan Q. Oke. Lanjut 1608200016. Siapa ini? Val ini sekarang. Kalau tadi Van, ini sekarang Val. Iya, Bu. Siapa Val? Siapa? Valencia. Valencia. Valencia, untuk yang 2C bagaimana? Ki. Implikasi P. Implikasi P. Gini. Ini Valencia. Ya. Iya, Bu. Ya. Ya, kita baca baik-baik ya. Murid-murid diliburkan dari sekolah. Nah, ini dia. Jika hari ini hujan. Ini yang tadi saya sampaikan ya. Kalau implikasi itu kan dia ngomongnya kalau gini ini kan jika bla 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 maka. Kan gini. Nah, selalu yang jika ini akan menjadi bagian yang pertama, yang di depan. Jadi kalau ini tadi saya nyatakan P gitu ya, berarti ini P implikasi Q. Makanya penulisannya boleh dibalik seperti ini, tapi Anda nulis untuk notasi logikanya tetap lihat dari yang pertama itu jika dulu. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, saya coret aja ya, supaya Anda tahu maksudnya kesalahannya. Jadi kalau di sini jika hari ini hujan itu P, itu adalah yang kalimat pertamanya. P, ini kalau misalkan saya pindah di sini harusnya maka murid-murid diliburkan dari sekolah. P maka Q. Tapi karena penulisannya dibalik, makanya yang ditaruh di depan, jikanya yang di belakang, ya kita nulis untuk makanya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi kalau untuk implikasi itu, Anda harus lihat jikanya ini adalah selalu yang di depan. Jadi ini jika hari ini hujan, maka murid-murid diliburkan dari sekolah. Atau menulisnya bisa murid-murid diliburkan dari sekolah jika hari ini hujan. Maka nulisnya adalah P implikasi Q. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Ada kesulitan? Ya, enggak ada. Yuk lanjut kalau gitu. Oh, ini sama sih. Dalam logika sudah ya. Tuh kok nggak ada yang dari kalimat disuruh itu. Mungkin di belakang nanti. Nah, untuk melihat dari tabel kebenaran, nanti yang nomor 3 dicoba di rumah. Kita lihat minggu depan kalau ada yang Anda perlu diskusikan, ya kita bahas sebentar. Kalau enggak, ya berarti saya bisa lanjut. Nah, untuk melihat nilai kebenaran dari sebuah tabel kebenaran, dari sebuah kalimat proposisi kompleks itu, kita bisa gunakan tabel kebenaran. Ya. Tabel kebenaran ini bisa juga nanti digunakan untuk pembuktian. Pembuktiannya menggunakan tabel kebenaran ini memang sangat tidak dianjurkan ya, apalagi nanti proposisinya itu yang merupakan proposisi sangat kompleks. Jadi ini akan membuat tabel kebenaran Anda ini jadinya besar sekali. Misalkan terdiri dari 5 proposisi tunggal gitu, maka di tabel kebenaran nanti akan ada 2 pangkat 5, berarti berapa itu? 2 pangkat 2 aja 4. 16, 32. Ada 32 baris. Belum lagi kalau proposisinya ini, proposisi kompleksnya pewanjang itu. Ya memang tidak dianjurkan, tapi bisa digunakan. Gitu.
Sebentar, kok susah. Ya, didefinisikan seperti ini. Pada konjungsi ya, konjungsi P dan Q ini bernilai benar itu jika P dan Q-nya sama-sama benar. Selain itu dia akan bernilai salah. Sedangkan kalau di disjungsi P atau Q, ya, disjungsi P dan atau Q ini akan bernilai salah jika P dan Q-nya keduanya salah. Karena atau ya, atau itu kan pilihan. Salah satu benar saja dia sudah benar, tapi kalau dua-duanya itu salah, maka dia akan bernilai salah. Negasi P ini akan bernilai benar jika P-nya salah, sebaliknya jika P itu benar, maka negasi P itu akan bernilai salah. Jadi kalau kita tuliskan dalam tabel akan seperti ini. Nah, di tabel kebenaran ini banyaknya baris gini ini akan sama dengan 2 pangkat dari banyaknya proposisi tunggal. Jadi kalau ini kan proposisinya ada P dan Q, maka banyaknya baris itu adalah 2 pangkat 2, ada 4. Nanti cara Anda membuat notasi BS-nya itu, yang pertama ini, proposisi yang pertama, itu kita bagi langsung 2 gitu ya. Kalau ada 4 berarti 2 pertama benar, bernilai benar, terus 2 yang berikutnya dia bernilai salah. Sedangkan untuk yang proposisi keduanya dia akan menjadi separuh dari yang di sini. Kalau tadi 2 benar, 2 salah, maka ini menjadi benar salah, benar salah. Ini akan menunjukkan semua kemungkinan dari nilai P dan Q. Ya, semua kemungkinannya. Makanya supaya Anda nggak bingung dengan penulisan semua kemungkinan, lebih baik diurutkan seperti itu. Nah, ini tadi kalau untuk konjungsi dia akan bernilai benar saat P dan Q-nya sama-sama benar. Kalau salah satu itu salah atau keduanya salah, maka nilai kebenarannya di sini itu akan salah. Sedangkan untuk disjungsi dia akan bernilai salah kalau keduanya salah. Selain itu dia akan bernilai benar. Terus untuk negasi kebalikan dari proposisi yang ada. Jadi kalau dikatakan proposisi tunggal itu negasi ini nggak masuk loh ya. Negasi itu termasuk proposisi kompleks. Contoh, Anda mencoba, Anda akan berhasil. Ya, jika Anda mencoba, maka Anda berhasil. Ini kalau kita lihat dari tabel kebenarannya akan berlaku seperti ini. Jadi kalau Anda nyoba, Anda akan berhasil, berarti benar. Anda nyoba, Anda tidak berhasil, berarti salah. Karena tadi kan dikatakan kalau Anda nyoba, Anda pasti berhasil, kan gitu. Nah, kalau Anda nggak nyoba, ya, terus dia bisa berhasil atau enggak berhasil, itu ya memang sebuah hal yang benar. Karena nggak nyoba ya ada kemungkinan berhasil, ada yang enggak. Maka kalau kita punya bentuk operatornya itu adalah implikasi itu akan selalu bernilai benar kecuali saat proposisi pertama benar, proposisi keduanya salah. Dia akan bernilai salah. Yang lainnya dia akan bernilai benar. Sedangkan kalau kita punya proposisi biimplikasi, jadi contohnya ini sebuah komputer baru akan dibeli, Q-nya dana tambahan tersedia. Ya, sebuah komputer baru itu akan dibeli jika dan hanya jika dana tambahan itu tersedia. Ini kalau kita lihat dari tabel kebenarannya, maka dia akan benar jika keduanya itu benar. Jadi komputer tadi itu akan dibeli jika dananya tersedia. Jika dana tersedia, maka komputernya itu akan dibeli. Sebaliknya, kalau jika komputer itu dibeli itu bernilai salah, terus dana yang tersedia itu juga bernilai salah, itu akan menjadi suatu kalimat yang benar. Ya, karena jika dan hanya jika. Nah, selain itu, dia akan bernilai salah.
Ini kalau kita punya biimplikasi. Oke, ini sebagai contoh, ini yang rada anu ya. Buat tabel kebenaran untuk proposisi kompleks berikut. Jadi bagaimana caranya? Caranya ya berarti ada dua proposisi tunggal P dan Q. Maka Anda harus mencari nilai kebenaran dari P dan Q ini dulu. Kemudian dari sini ini tadi kita akan lihat yang mana dulu yang dilakukan. Oh ini dulu. P dan Q. Ini dicari, ini juga dicari. Kemudian yang kurung kedua ini dicari terus secara total, secara keseluruhan. Jadi kalau mau ngelihat itu satu persatu seperti ini. Ya. P dan Q karena cuma dua proposisi tunggal, maka banyaknya kemungkinan ini akan ada 4. BB, SS, BS, BS. Anda cari dulu. Ini P atau Q, kalau atau tadi satu saja yang benar dia sudah benar, jadi ini hasilnya. Terus kalau dan itu harus dua-duanya benar. Jadi ini benar, semuanya salah. Setelah dapat itu, ini ya yang di belakang ini kita selesaikan. Jadi P dan Q atau Q berarti ini kolom 4 saya disjungsi dengan Q dengan kolom 2. Atau berarti satu saja benar, dia sudah benar. Berarti yang baris 2 dan 4 dia bernilai salah. Dan terakhir kolom 3 dan kolom 5 Anda operasikan dengan hubungannya adalah implikasi. Implikasi itu yang salah BS. Nah, ini dia. Ini adalah hasil tabel kebenaran dari proposisi kompleks seperti yang ada di atas. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Ini tabel yang biasa ya. Nah, Anda bisa mensederhanakan tabel ini karena nanti kalau dia kompleks sekali itu ke kanannya juga akan jadi semakin panjang gitu. Nah, Anda bisa mensederhanakan tabel tersebut dengan cara menuliskan nilai benar dan salahnya itu di bawah tanda logikanya, di bawah operator logika yang ada. Jadi kalau yang tadi kan kayak gini. Ya tadi kan kayak gini kan kita punya. Nah, yang di sini ini Anda isi sendiri-sendiri, tapi ya mengikuti loh ya dari urutannya ya. Jadi kalau kayak gini ini dulu kan yang kita boleh yang ini ke kiri atau ke kanan silakan, karena kan nanti kiri dan kanan itu yang akan dioperasikan. Jadi ini dulu yang diselesaikan, terus kanan dulu atau kanan dulu yang diselesaikan baru kiri nggak apa-apa, sama aja. Kita bisa mensederhanakan dengan cara seperti ini. Tapi yang pasti P dan Q-nya kita buat dulu ya. BB, SS, BS, BS, ya ini semuanya ada. Kemudian dari masing-masing tanda ini Anda buat dulu. Saya buat dulu yang pertama di sini. Oh ini langsung ini. Ini hasilnya dari P atau Q, hasilnya seperti ini di kolom ketiga. Terus yang ini P dan Q, yang ini yang didapatkan. Jadi ini yang pertama ya, kita dapatkan dari 1. Ini yang kedua. Terus ini yang ketiga. Nah, nanti yang di sini itu kita dapatkan dari yang di sini. Dapat yang ini hasil akhirnya. Jadi cari dulu, gini. Ini dulu kan dicari dapat. Kemudian yang di kanan ini yang Anda cari dulu yang di sini, ini yang keduanya. Ya, kita cari nilai kebenarannya dari P dan Q. Hasil P dan Q dicari nilai kebenarannya dengan disjungsi Q, berarti ini 3. Nanti dari 1 dan 3
kita bisa dapatkan hasilnya adalah yang di sini. Nah, ini hasil nilai kebenaran kita dari operasi proposisi kompleks yang ada. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Sambil saya baca chat ya. Oh ya, boleh. Oke, yang gini bagaimana ini? Yuk, mulai lagi. Jika maka semuanya jika maka. Ya wis, enggak apa-apa. Satu aja kalau gitu. Yang lainnya nanti Anda coba sendiri ya. Tadi sampai siapa tadi? Stefanus. Misal tadi sudah belum ya? 1604-20074. Misal. Ya, Bu. Sudah apa belum tadi? Belum ya? Belum. Ya, kita coba 1A ya misal ya. 1A itu saya sih lebih enak gini aja, didefinisikan dulu aja. Mau pakai apa? Pakai A boleh. Saya taruh di sini misalkan A. A itu kita definisikan apa ini? 1 ditambah 1 sama dengan 2. Terus yang B saya definisikan matahari terbit di sebelah timur. Terbit di sebelah timur. Nah, ini kita definisikan ya. Oke, sekarang dari sini kita buat ini aja ya. Tabel kebenarannya ya, misal saya taruh di sini A, ini B. Kalau pertanyaannya adalah jika A maka B, maka di sini saya tuliskan A implikasi B. Oh, B-nya nanti khawatir sama dengan B itu ya. Betul salahnya nanti. Nanti dulu. Ini misalkan pakai C saja. Ya, ayo misal sekarang diisi tabel kebenarannya ini kolom 1. Halo misal. Benar. Benar. Terus gimana? C, benar. Benar. Terus Jawabannya benar. Jawabannya benar. Lu bikin tabelnya dulu, Nak. Bikin tabelnya dulu. Oh, salah. Salah. Terus yang di sininya? Benar, salah. Oke, benar, salah. Terus yang di sini hasilnya? Benar, salah, benar. Benar, salah, benar. Gini ya. Nah, kalau Iya. dari tabel kebenaran yang ada ini, pernyataannya ini bagaimana? 1 ditambah 1 sama dengan 2, betul apa enggak? Betul. Betul, berarti kemungkinannya kalau enggak baris 1, baris 2 ya. Terus matahari terbit di sebelah timur, betul apa enggak? Betul. Betul, berarti yang kita punya yang di sini. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti kalau ini tuliskan nilai kebenaran dari proposisi berikut. Berarti kesimpulannya ini adalah benar. Kalimat yang benar. Gitu ya. Gimana yang lainnya? Jadi Anda bisa melihat dari tabel kebenaran yang ada sih. Ya Pak, kalau yang B ini berarti nanti nilainya benar atau salah?
Misal siapa ini? Fadli 1607200067. Iya, Bu. Ya, yang B ini dia bernilai benar atau salah? Anggap aja A-nya itu 1 plus 1 sama dengan 3, B-nya 1 plus 2 sama dengan 3. Gitu. Ini sendiri dia bernilai apa? Yang A salah, Bu. Ini salah. Terus yang di sini? Benar. Ini benar. Nah, kalau jika maka, jadi kalau dia salah benar, berarti ini ya. Iya. Sehingga hasilnya kalimat tersebut benar atau salah? Kalimatnya ini bernilai benar apa salah, Nak? Oh, kalimatnya itu benar. Benar, karena dari tabel ini tadi loh. Kita punya jika ini salah, maka benar, maka kita dapatkan hasilnya jika maka itu akan jadi benar. Jadi di sini ini adalah kalimat yang benar. Ya, ngerti ya maksudnya ya? Iya, Bu. Coba satu lagi deh kalau gitu, yuk. Nicholas 1604200064. Nicholas. Yang di C ini benar apa salah, Nak? Kalimatnya. Yang A-nya benar, yang Jawabannya C-nya benar. Ini benar apa salah? Bumi itu bulat. Ini kita pakai aturannya, kita pemikiran yang ini ya, benar. Terus Mars datar. salah. Salah. Sehingga kalimat ini akan bernilai salah. Lihat di sini kan. Kalau P-nya benar, makanya salah, maka kesimpulannya kalimatnya ini adalah kalimat yang salah. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi Anda lihat dari tabel kebenaran jika maka, nanti DEF-nya itu bisa lihat di sini juga. Ya. Untuk menentukan kalimatnya ini proposisinya benar atau enggak, Anda bisa lihat dari tabel kebenaran yang ada. Oke. Sebentar sambil saya baca chat. Kenapa kalau S dan B bernilai benar itu tadi ya. Jadi jika itu kan kayak syarat gitu loh. Kalau syaratnya ini tidak terpenuhi ternyata dia berhasil, kayak tadi ya, jika saya belajar maka saya akan berhasil, ya itu kan mungkin saja terjadi gitu. Kalau di depannya syarat di depannya ini itu tidak bisa terpenuhi, maksudnya dia bukan tidak memenuhi yang itu, maka di belakangnya ini terjadi atau tidak terjadi itu adalah suatu hal yang benar. Makanya tadi kalau kita punya jika maka, jikanya ini salah, saya nggak melihat makanya benar ataupun salah, maka kalimat itu akan menjadi sebuah kalimat yang benar. Itu tadi kenapa kok kalau diimplikasi jika P-nya benar, P-nya salah, Q-nya benar atau Q-nya salah, maka kesimpulannya kalimatnya itu tetap merupakan proposisi yang bernilai benar. Ya ini nanti sama ya ternyata. Ini tapi ada jika dan hanya jika. Caranya sama seperti yang tadi. Nanti bisa dicoba sendiri. Nah, yang kalimat latihan nomor 3 dan 4 ini menarik ini. Tapi karena harus coba-coba, nanti Anda coba sendiri di rumah dulu ya. Jadi Anda coba menyusun sebuah proposisi majemuk, proposisi kompleks dari 3 proposisi tunggal, P, Q, dan R, di mana kalau tepat 2 di antara 3 proposisi ini bernilai benar, maka nanti hasil proposisi kompleksnya ini juga benar.
Itu silakan dicoba-coba nanti bagaimana hubungan antara P, Q, dan R. Supaya kalau dua benar, nanti proposisinya itu bernilai benar. Gitu loh. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi contoh aja gini. Ini contoh ini. Tapi kan kita harus cek semuanya nanti. Saya punya P, Q, R. Misalkan gini. Terus ini saya ambil, saya taruh hubungan, apa kalau duanya benar, berarti apa? Bentar. Kalau ini misalkan ini benar, ini salah, di mana nanti hubungan antara itu ini juga harus benar gitu loh. Apa ini berarti? Misalkan aja saya punya apa? Jika P dan Q gini ya, atau R. Gini, ini bisa kan? Nah, tapi dia ngomong tepat dua. Berarti kan ini yang duanya yang benar yang di sini. Apakah ini juga berlaku kalau saya punya di sini adalah yang B, yang ini yang S, yang ini B, ini S, ini B, apakah ini nanti juga benar? Coba kalau yang gini ini dan ini salah. Salah ya ini ya. Tapi dan R ini benar ya, betul ya? Terus yang ini dan ini salah atau benar, ini benar loh, sudah ketemu ternyata. Tapi nggak cuma ini, maksud saya Anda bisa coba lagi proposisi yang lain. Jadi proposisinya itu harus bernilai benar hubungan antara PQ dan R ini yang digabung dengan dengan beberapa notasi logika, dia akan bernilai benar saat tepat dua proposisi penyusunnya itu bernilai benar. Kebetulan yang kayak gini ini dia sudah benar ya ini. Ini salah satu proposisi yang dimaksud di nomor 3. Nanti ada coba lagi. Terus yang nomor 4 itu juga sama. Tuliskan sebuah proposisi yang bernilai benar jika tidak satu pun atau satu atau dua di antara ketiga proposisi PQR-nya itu bernilai benar. Tidak satu pun berarti semuanya salah. Nah, Anda nyusun gimana proposisinya kalau P, Q, dan R itu sama-sama salah, semuanya salah. Bisa juga nanti dinegasikan ya. Tapi pada saat saya punya proposisi kompleks, dia akan menjadi benar. Terus ada cuma satu saja yang bernilai benar, dua saja yang bernilai benar. Silakan nanti dicoba-coba di rumah. Gimana? Ada pertanyaan untuk soal latihan yang ini? Kalau belum jelas silakan ditanyakan ya. Jangan diam karena kalau diam saya tidak bisa tahu Anda sudah jelas apa belum. Bu, permisi saya mau bertanya, Bu. Boleh. Yang tadi nomor 3 kan Ibu pakai yang P dan Q atau R. Nah, tapi kan tadi Ibu cobanya kan yang dua benar. Proposisi yang benar. Tapi kalau misalnya ketiganya benar kan juga bernilai benar, Bu. Itu apakah? Oh iya benar, salah. Harusnya kan memang lihat, makanya tadi saya nggak ngelihat yang lain-lainnya. Memang harusnya nanti ngelihatnya itu secara keseluruhan ya. B, karena ini ngomongnya cuma tepat dua loh. Oke, Bu. R, lah ini bagaimana? Ini kan nanti ada kombinasinya ada 8 kan? Kalau ini kan B lo nggak cukup. B, terus ini S-nya 4 ke bawah, S, terus nyusunnya setelah 4 gini setengahnya, berarti ini BB, SS, BB, SS, terus yang terakhir baru BS. Ya, ginilah.
Nah, ini nanti dicari ini nanti. Di mana 2 yang benar, tepat 2 di antara 3 proporsi penyusunnya bernilai benar. Ya, nanti silakan dicari ya. Ini tadi kan cuma nyoba-nyobanya sebentar. Ini memang butuh waktu lah untuk nyoba-nyoba. Melihat-lihat yang cocok yang bagaimana. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sudah habis ini. Buat tabel kebenaran untuk soal berikut ini. Ayo dicoba yuk. Buat tabel kebenarannya. Ini sih Bu mau tanya. Iya boleh nak. Ini untuk yang nomor 1 berarti kita akan punya ada 4 kombinasi. Kalau kita nulisnya panjang ya ini ya. Berarti saya harus cari P, saya harus cari Q, kemudian di sini saya harus cari negasi Q, baru P dan negasi Q, terus yang terakhir negasi dari P dan negasi Q. Nah, gini. Empat berarti cuma kita punya B, B, S, S. Q-nya jadinya BS, BS. Nah, yuk, tolong saya dibantu. Jadi sampai siapa? Dea. Kevin tadi sudah ya? 1604200078? Sudah, Bu. Sudah ya? Ini berarti siapa? Anela. 1608200006. Anela? Sudah juga. Sudah? Loh, iya tah. Siapa yang belum ini? Nicholas 1604200064 sudah juga ya? Sudah, Bu. Kok jadian? Oke, ini Austin 1604200079. Ya, Bu. Nah, Austin, saya bisa dibantu nih untuk ngisi pada kolom negasi Q. Nilai kebenarannya di negasi Q, nak? Apa berarti? Kalau Q-nya ini BS, BS, maka negasi Q akan bernilai apa ini? Benar. Negasi itu kan kebalikannya. S. Ini S, Salah. terus salah, terus Benar. benar, Ya. terus Salah, benar. salah, benar. Ini ya. Terus lanjut Austin. Kalau P dan negasi Q, berarti Austin lihat di kolom 1 dan kolom 3. Maka ini hasilnya apa? Salah. Ini salah. Yang di sini? Benar. Benar. Yang di sini? Salah. Salah. Ini? Salah. Salah, ya. Karena kalau dan itu dua-duanya harus benar ya. Jadi yang benar itu cuma yang pada baris kedua saja. Yang lainnya ini jadinya salah semua. Lanjut ya Austin ya sekalian. Negasi dari P dan negasi Q. Apa kita dapatkan di sini? Negasi dari yang kolom keempat ini. Negasi kebalikannya berarti. Kalau ini salah, di sini Benar. jadi apa? Benar. Benar. Kalau yang ini? Salah. Salah. Yang di sini? Benar.
Benar. Dan terakhir? Benar. Benar. Yap. Jadi ini adalah hasil dari tabel kebenaran untuk proposisi majemuk ini, negasi dari P dan negasi Q. Hasilnya adalah seperti ini. Gitu ya kurang lebihnya untuk mendapatkan nilai kebenaran. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Satu soal lagi. Banyak kan. Ini dia. Satu soal lagi. Enam belas 04200081 Bayu Aji. Iya, Bu. Ya, Bayu ini ada berapa proposisi tunggal? 2. 2, coba dicek lagi. 3. Ada 3. Bayu mau buatnya bagaimana? Yang panjang seperti yang tadi gitu atau dilihat di nilai kebenarannya di masing-masing tanda? Mau yang mana? Yang masing-masing tanda. Berarti bikin cuma satu aja ya ini ya. Kalau gitu saya bikinkan dulu. Merah, jangan merah. Ini berarti saya punya negasi dari P dan Q ini atau negasi Q atau R. Kita isi dulu. PQR yang diisi dulu. Ayo Bayu bantu saya mengisi benar salahnya ini berarti. Ada 3 P, Q, dan R. Berarti nanti kombinasinya ada 8 ya. Yuk, Ya. untuk P-nya apa saja? Benar, 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 benar. 4 kali. 4 kali. Saya tunggu ya. Ini rada mulai rebel. Tab-nya ini. Benar, 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 benar. Terus salah, 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 salah. Oke. Sekarang yang Q. Benar, benar. Salah, salah. Salah, salah. Benar, Terus, benar. oke. Salah, salah. Benar, benar. Salah, salah. Terus yang R. Benar, salah. Benar, salah. Benar, salah. Benar, salah. Oke, benar, salah. Benar, salah. Benar, salah. Benar, salah. Ya. Mulai ngisi ya. Ya. Bentar, tunggu. Mulai ngisi yang ini dulu aja. Negasi Q. Ayo Ci, Bayu. Kok Ci, Bayu. Negasi Q apa? Negasi Q. Salah, salah. Benar, benar. Tunggu, sabar. Ya. Oke, benar-benar. Terus lanjut. Salah, salah. Salah, salah. Benar, Terus, benar. benar, benar. Satu lagi ya, Bayu. Mana dulu ini? Ayo, Bayu, kira-kira yang mau dikerjakan yang mana dulu? Yang negasi dengan yang R. Negasi Q atau R? Sama Ini R. dah. Yang ini. Berarti kalau Iya. saya kasih angka tadi ini 1, ini 2, gini ya? Ya. Oke, apa hasilnya?
Hasilnya benar, Atau ya ini benar. salah, Oke. benar, Mm-mm. benar, Mm-mm. benar, Benar. salah, Salah. benar, Oke. benar. Yap. Betul. Saya ini tak betulin dulu supaya kelihatan. Nah, oke, terima kasih Ji. Bayu Aji. Ya, Lanjut ya. Si siapa ini? Bill. 1604200063. Bill siapa? Bill. Halo. Halo. Kenapa mic-nya enggak nyala, Tanak? Halo, Bill. 20063. Kenapa mic-nya apakah tidak bisa? Mic saya error. Oh, ya wes. Oke. Lanjut siapa ini? Vicky 1604200075. Vicky. Iya, Bu. Ya, yuk Vicky bantu saya. Ya. Setelah ini mana nih yang harus saya cari nilai kebenarannya? Yang P dan Q dulu yang sebelah kiri. Ini ya. Ini saya Iya. tulis poin ketiga ini berarti. Aduh. Poin ketiga. Ya, oke, hasilnya apa? Benar, benar. Benar, benar. Salah, salah. Salah, salah. Terus salah semua sampai ke bawah. Salah semua. Oke, selanjutnya yang mana Vicky? Negasi yang kiri, Bu. Negasi yang kiri. Ini poin keempat ya. Yang harus dicari. Hasilnya bagaimana, Nak? Salah, salah. Benar, 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 benar. Salah, salah. Yang lainnya benar semua. Iya. Oke. Baik, oke, terima kasih Vicky. Iya, Bu. Ya, yang terakhir 1604200072 Ron. Ron siapa ini? Iya, Bu. Halo? Halo, Ya. Roni kah atau siapa? Ronald. Oh, Ronald. Maaf, enggak kelihatan. Ya, terakhir itu kan berarti kita ngelihatnya dari 2 dan 4 ya, Ronald ya. Nah, dari 2 dan 4. Jadi 4 atau 2. 4 ini atau 2. Hasilnya bagaimana, Nak? Berarti benar, Benar, salah, benar, 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 benar semua sampai bawah ya? benar semua. Beneran tak? Benar semua. Benar, 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 benar ya. Oh ya, oke. Ya, ini akhirnya ya yang kita dapatkan. Ini adalah hasil dari tabel kebenaran untuk proposisi kompleks yang ada di situ. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Untuk proposisi kompleks, membuat tabel kebenaran dari proposisi kompleks. Gimana? Apakah ada pertanyaan?